guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton berjiwa wibu? Semoga mimpi kalian untuk bisa kawin dengan kewes Jepang maupun kawin dengan bantal guling anime bisa terwujud. Karena pada kesempatan kali ini Sakahyang akan membahas prequel film Jepangan yang sempat Sakahyang bahas, di mana film ini berjudul Remember tahun 2022. Bagi kalian yang mau nerusin nonton sequelnya atau mau rewatch, bisa kalian cek video Sakahyang yang berjudul ini. Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Sebelum ke filmnya, ada sedikit pengumuman di mana merchandise dengan model terbaru sudah launching di toko Orange Sakahyang Store, di mana kini Sakahyang membuat model psikopat Jason imut seukuran saku depan yang tersedia di warna putih dan juga navy. Lalu ada model Jason dewasa juga yang garang dan berwibawa. Tak cuman itu, ada model kumpulan tokoh-tokoh horor yang didesain sangat imut, dikumpulkan dan dipadukan dengan kaos warna navy yang begitu elegan. Tapi bagi para uhti yang pengen beli, kalem ada model tangan panjangnya juga yang kita aplikasikan di warna toska menawan. Dan yang terakhir, spesial kaos model Michael Myers Black in White juga sudah tersedia. Tentunya, semua kaos tersebut sudah bermerek dengan merek Sakahyang yang bukan abal-abal apalagi murudul. Tunggu apalagi, silahkan check out sekarang juga sebelum kehabisan, karena jika memakainya, pastinya kegantengan dan kecantikan kalian akan bertambah 19 juta %. Tapi kok modelnya AI ngab? Ah, kan kata Pak Wapres juga kita harus mengedepankan AI. Film ini diawali dengan pelarian seorang bocil yang abret-abretan menembus ruyuk sambil membawa boneka kesayangannya. Sambil ternyungsep-nyungsep, bocil ini berusaha kabur dari kejaran sesosok psikopat yang bersenjatakan geng kampak Hong Kong. My God, meskipun sudah berusaha bersembunyi, namun akhirnya bocil ini harus ketahuan hingga tubuhnya dicacag-cacag seperti kayu bakar. Lalu film pun baru dimulai. Singkat cerita, scene beralih pada seorang kewes kawaii tapi kebluk bernama Asuka yang baru bangun di jam 7 pagi. Setelah sedikit mengumpulkan nyawa, Asuka yang akan pergi cekulah bergegas untuk mandi. Saat sedang sarapan, si ibu bernama Tamiya meminta Asuka untuk menghemat duit dan jangan jajan sembarangan. Maka dari itu, setiap pagi Asuka selalu dibikinkan bekal kesukaannya untuk makan siang. Singkat waktu, meskipun cantik, namun Asuka yang rada nolep terlihat tidak memiliki teman untuk diajak bareng menuju cekulah. Tapi meskipun begitu, Asuka tetap menjadi perhatian beberapa siswa lelaki. Bagaikan sinetron cicintaan tapi gak dibantuin, seorang siswa mirip Leslar seolah memiliki perasaan pribadi pada Asuka. Sontak Asuka pun syok parah saat kucing liar yang sempat ia lihat tadi tiba-tiba tertabrak bis dan penyet. Tapi kalem, jangan ngamuk dulu karena kata sutradara, kucing yang dilindas ini cuman properti semata. Sesampainya di kelas, seorang murid cupu cenderung wibu bernama Sota terlihat mendapat pembulian dari geng Suzuki Semos yang so asik. Namun di tengah pembulian yang terjadi, si Leslar bernama Taka langsung menghentikan sikap tidak terpuji dari teman-temannya ini. Melihat sikap heroik Taka yang sangat keren, seketika membuat Asuka merasa kagum.
Singkat waktu di jam istirahat, ketika teman-temannya asik makan bareng di kelas, Asuka yang nolep malah memilih untuk makan sendirian di area taman dekat kapel sekolah yang sedang direnovasi. Namun sesaat kemudian sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Sontak Asuka pun heran saat sekilas melihat penampakan keked-keked merah yang keluar dari dalam sumur. Namun setelah dicek, Asuka pun merasa jika dirinya hanya mengalami halusinasi. Menjelang tengah malam, Asuka yang akan tidur seketika heran saat mendapat pesan lain dari nomor tidak dikenal, di mana dalam pesan tersebut, si pengirim tiba-tiba menceritakan legenda Kunti Bogel Merah, dan bagaikan seorang badut cinta, si pengirim terlihat nyepam teks hingga membuat Asuka ketakutan. Lah, entah apa yang sebenarnya terjadi. Tepat di tengah malam, Asuka dan Taka tiba-tiba saja berpindah ke kapel sekolah yang sedang direnovasi. Hingga saat teman-temannya yang lain mulai berdatangan, mereka pun heran saat melihat sebuah peti mati ngejogrok di tengah altar. Melihat hal itu, si culun Sota merasa yakin jika mereka semua telah terkena kutukan Karada Sagasi, di mana saat ini mereka harus mengumpulkan potongan jasad seorang bocil yang tewas dicacag. Di saat itu pula, dengan gayanya yang sok keren, Atsui yang tak mempercayai perkara mimitosan memutuskan untuk pulang saja. Beberapa saat kemudian, dengan gaya Ba MC anime, Atsui yang akan pulang tiba-tiba merasakan aura dingin yang menyeruak. Dirasa cuman angin duduk, Atsui tidak terlalu memperdulikannya. My God, mereka pun syok parah saat melihat Atsui tiba-tiba tewas dengan kondisi seperti Gojo Yoaimo. Dirasa Kunti Bogel itu nyata, Sota yang panik langsung mengajak teman-temannya untuk kabur. Saat gerbang tak bisa dibuka, mereka pun bergegas sembunyi ke dalam kelas. Hingga di tengah ketegangan, mereka pun panik saat mendengar sosok itu mulai mendekat. Melihat Sota menjadi korban berikutnya, Rie yang kena mental malah kabur sendirian. Di saat itu pula, Taka berusaha menenangkan Asuka, di mana kini ia akan mengajak Asuka mencari tempat lain untuk bersembunyi. Akan tetapi, Rie malah ketahuan si Kunti Bogel. Di tengah rasa ngap dada, seketika Taka pun melongo saat melihat kedatangan si Kunti Bogel Merah yang telah menghabisi beberapa temannya. Betapa lemasnya Asuka saat ia melihat cowok yang ia kagumi sudah tewas tersate. Di tengah ketegangan, Asuka pun merasa jika saat ini dirinya akan segera menyusul teman-temannya. Sungguh mubajir, Asuka pun harus tewas setelah mulutnya dipaksa menyepang keked si Kunti Bogel. Tapi tiba-tiba, loh,
Bagaikan film Final Destination, rupanya saat ini Asuka telah mengalami fenomena time loop di mana ia akan kembali ke momen awal setelah mati dihabisi sosok Kunti Bogel. Dan bisa kita lihat momen-momen kemarin pun seolah terulang kembali dengan begitu persis. Seakan mengalami dejavu, Asuka pun melongo saat melihat semua kegiatannya sama persis dengan hari kemarin. Namun saat Asuka kebingungan, ia pun melihat Taka dan yang lainnya seolah mengalami kejadian yang sama persis dengan dirinya. Sesaat kemudian, Asuka pun langsung ikut berbaur saat melihat Sota menjelaskan kejadian yang semalam mereka alami, di mana Sota yakin jika hal itu merupakan kutukan dari permainan Karada Sagasi, di mana kutukan ini membuat mereka terjebak dalam time loop sampai mereka berhasil mengumpulkan semua potongan tubuh si Kunti Bogel merah. Sontak mereka pun syok parah saat mendengar hal tersebut. Terlebih di setiap jam 12 malam mereka akan terus mengalami teror yang sama. Singkat waktu di jam 12 malam, mereka pun akhirnya kembali ke kapel untuk melanjutkan permainan Karada Sagasi. Lantas Taka yang tidak ingin membuang waktu, mengajak teman-temannya untuk berpencar agar bisa secepatnya mengakhiri permainan ini. Sesaat kemudian, Asuka pun kesal saat dirinya malah dininja oleh kedua temannya, dan kini ia pun harus melakukan pencarian sendirian saja. Dikira setan, rupanya si Taka. Sesaat kemudian Taka memberitahu jika dirinya sudah mengecek 2 kelas, namun belum juga mendapatkan satupun potongan tubuh. Hingga saat Taka mengajak Asuka melanjutkan pencarian, Asuka pun merasa jika ia belum sempat mengecek gudang. Dikira ikan arwana, mereka pun akhirnya menemukan potongan tangan si Kunti Bogel dalam akuarium. Namun tak lama kemudian, sosok Kunti Bogel seakan mengetahui hal tersebut. Dirasa tak ada cara lain, Taka meminta Asuka untuk memasangkan tangan ini ke dalam peti, sementara ia akan melakukan pengalihan. Di tengah kondisi ripuh, Taka pun pasrah saat si Kunti Bogel ini bersiap untuk melakukan fatality. Mendengar teriakan Taka, Sota yang panik langsung bersembunyi di dalam loker. Hingga tak lama kemudian, Sota pun lemas saat Kunti Bogel ini datang dan seolah mencium bau bawang di dalam keleknya. Saat Encok dan Pegalinu Sota rasakan, ia yang tidak ingin modar bergegas melanjutkan pelarian. Tapi tiba-tiba, di sisi lain, Rie dan Rumiko langsung panik saat melihat Asuka sedang dikejar-kejar si Kunti Bogel. Untung saja dengan teknik golosor bocil di teras, Asuka masih sempat melewati rolling door. Sesaat kemudian, Rumiko merasa ngeri saat melihat potongan tangan si Kunti yang berhasil ditemukan Asuka. Tapi tiba-tiba, oh my god, sontak Rie pun syok parah saat melihat Rumiko dan Asuka tewas diacak-acak Kunti sampai bucat. Tak ingin perjuangan teman-temannya sia-sia, Rie bergegas pergi ke kapel untuk menyimpan potongan tangan si Kunti ke dalam peti. Saat kembali mengalami time loop, Asuka pun merasa lega saat Taka berhasil menyelamatkan si kucing dari lindasan si Tayo. Di saat itu pula, Rumiko pun berterima kasih karena Asuka sempat berusaha menyelamatkan dirinya.
Dan kini Asuka yang nolep akhirnya mulai memiliki teman. Singkat cerita, di jam istirahat, Taka dan circle-nya terlihat berkumpul di perpustakaan untuk membahas asal-usul si Kunti Bogel yang telah mengutuk mereka. Sambil melihat koran pemodaran seorang bocil, Sota menjelaskan jika bocil ini merupakan korban seorang psikopat kampak Hong Kong yang tewas dicacak 30 tahun lalu. Sota pun yakin jika sosok Kunti Bogel yang mengutuk mereka merupakan perwujudan dari si bocil bernama Miko. Namun mereka tidak mengerti kalau Miko hanya ingin minta tolong buat ngumpulin anggota tubuh. Kenapa Miko malah berusaha menghalang-halangi usaha mereka? Dirasa cuman mau nyusahin doang, Sota langsung menunjukkan denah sekolah untuk mempermudah proses pencarian, di mana mereka akan menandai setiap ruangan yang telah digeledah. Dan bisa kita lihat Sota yang awalnya cupu dan selalu dibully, kini mulai menunjukkan kenarsisannya yang ceringe setelah merasa menjadi seorang pemimpin. Hingga di malam harinya, Sota dan yang lainnya langsung beraksi, di mana mereka berusaha melakukan pencarian sebaik mungkin meski harus mati berkali-kali. Sementara itu, sungguh najis. Atsui yang merasa si paling MC anime malah terlihat sok keren dengan hanya rebahan di rooftop sekolah. Seolah-olah kekuatannya belum saatnya untuk dikeluarkan. Kembali pada proses pencarian. Singkat cerita, setelah berhari-hari bertingkah sok keren, Atsui yang mendengar teman-temannya kesulitan merasa jika inilah saatnya sang MC anime menunjukkan kekuatannya. Lagi-lagi najis. Jadi inilah waktu yang Atsui inginkan untuk sang MC. Jadi inilah waktu yang Atsui inginkan untuk sang MC anjing. Anjay. Jadi inilah waktu yang Atsui inginkan untuk sang MC beraksi. Nih, keprok atuh. Keprok atuh. Lantas dengan gaya sok keren, Atsui meminta Taka yang sudah ripuh untuk mempercayakan semuanya pada dirinya. Meski cuman bisa nyampah, tapi si MC anime ini seolah terlihat bangga setelah berhasil menempatkan kaki terakhir di jasad ini, di mana mereka hanya perlu menemukan potongan kepala si Kunti untuk menyelesaikan permainan. Di malam berikutnya, meski telah menyisir seluruh area sekolah, mereka pun kebingungan karena sampai saat ini mereka belum bisa menemukan kepala si Kunti Bogel. Hingga di tengah kebingungan, seketika mereka pun panik saat melihat bayangan si Kunti Bogel yang semakin mendekat. Di tengah kengerian yang semakin menjadi, mereka pun merasa jika saat ini si Kunti Bogel mulai awak kening setelah menyadari permainannya hampir diselesaikan. Sontak mereka pun syok parah saat melihat si Kunti Bogel kemasan saset kini berubah menjadi Kunti grosiran.
Setelah Taka tersate, Rie yang ketakutan berusaha untuk kabur. Akan tetapi dengan kecepatannya yang seperti ayam adu, si Kunti pun berhasil memukbang Rie dengan mudah. Dirasa sudah terpojok, Asuka pun pasrah jika malam ini misi mereka telah gagal total. Akan tetapi Asuka merasa najis jika harus mati dimakan seperti Rie. Sesampainya di sekolah, Asuka dan yang lainnya merasa heran saat Rie tidak ada di sekolah. Hingga saat Rumiko menanyakan keberadaan Rie pada teman-teman kelasnya, anehnya semua murid sekolah tidak mengenalinya, seolah-olah Rie tidak pernah ada di sekolah ini. Sesaat kemudian, Asuka merasa yakin jika keberadaan Rie seolah terhapuskan setelah Rie mati dimakan oleh si Kunti. Maka dari itu, sebisa mungkin mereka jangan pernah mati di mukbang. Mendengar hal itu sontak membuat mereka panik, di mana mereka akan lenyap jika sampai dimangsa oleh si Kunti. Di sore harinya, Taka terlihat menghampiri Asuka yang sedang termenung di rooftop, di mana Asuka merasa jika malam ini adalah usaha terakhir yang bisa mereka lakukan, karena jika sampai termakan si Kunti, keberadaan mereka akan terhapuskan dari dunia ini. Mendengar hal itu, Taka berusaha meyakinkan Asuka, di mana dengan kerjasama tim yang solid, permainan ini pasti akan berhasil mereka tuntaskan, apalagi hanya tersisa satu kepala saja. Lantas sambil memeluk Asuka, Taka pun memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya, di mana ia berjanji akan berusaha melindungi Asuka apapun yang terjadi. Di tengah suasana romance, Taka langsung memberikan jepit emas miliknya sebagai pengingat agar mereka tidak melupakan janji. Singkat waktu di tengah malam sebelum permainan dimulai, Asuka merasa jika kepala si Kunti sebenarnya berada di dalam boneka. Terlebih saat ini, si Kunti malah awakening setelah menyatu dengan bonekanya. Dirasa manuk akal, mereka pun bergegas untuk membuat perangkap. Tepat setelah persiapan selesai, mereka pun mendengar kedatangan si Kunti. Saat si Kunti terpojok, Atsui langsung mengambil rantai dan langsung membelitnya sebelum si Kunti terlepas. Saat si Kunti akan menyantap Asuka, Rumiko langsung mengambil Senso untuk menolongnya. My God, sontak mereka pun syok parah saat Rumiko tewas dicidori si Kunti. Hingga setelah Rumiko dimukbang, mereka bergegas melanjutkan aksinya. Ketika listrik koslet, Atsui berusaha untuk menahan si Kunti, sementara Asuka diminta untuk menyambungkan lagi kabel yang putus. Melihat sahabatnya dimukbang, Taka yang muak langsung beraksi.
Anjay, bagaikan Denji Chainsaw Man, Taka pun berhasil menebas si Kunti hingga kepala si Kunti pun berhasil mereka temukan. Tak ingin membuang waktu, mereka pun bergegas untuk memasangkannya ke dalam peti. Sungguh edan, mereka pun panik saat melihat si Kunti kembali hidup untuk menggagalkan usaha terakhir mereka. Dirasa sudah terpojok, Taka meminta Asuka untuk segera menuntaskan permainan supaya mereka bisa kembali bertemu. Akhirnya, si Kunti pun modar tertimpa salib. Hingga sesaat kemudian, Asuka bergegas menyimpan kepala bocil nyusahin ini untuk menuntaskan permainan. Singkat cerita, setelah berhasil menyelesaikan permainan, Asuka pun terbangun dan menyadari jika hari ini sudah berbeda dari hari-hari sebelumnya. Namun sesampainya di sekolah, seakan tidak mengingat apa yang telah terjadi. Asuka, Taka, dan teman-temannya yang lain seolah kembali terlihat asing. Namun di siang harinya saat Asuka dan yang lainnya akan pergi ke kapel, Taka yang melihat jepit terjatuh dari saku Asuka akhirnya kembali teringat pada janjinya. Asuka! Hingga di sore harinya, setelah Taka dan yang lainnya mengingat semuanya, keanehan pun terjadi di sumur yang berada di depan kapel. My God, bagaikan korban admin tim Patex, Asuka yang berhasil menyelesaikan permainan Karada Sagashi malah menggantikan Miko sebagai Kunti Bogel di permainan selanjutnya. Kira-kira apakah teror permainan ini akan berlanjut? Pakai nanya, tonton saja videonya yang ini. Link ada di pin komentar. IMDb untuk film ini adalah 5,2. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Remember 2022. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video dari sekarang. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.